bahwa garis darah tidak menjamin samanya pola kepemimpinan. Garis darah tidak menjamin akan mengulangi kesuksesan. Meskipun diguyur banyak proyek strategis nasional, tapi kalau anggot-anggotan dalam bekerja, ya hasilnya nonsens. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Gue mau minum dulu nih. Seger banget. Kayak nuansa menjelang debat Cawapres. Kenapa? Karena menurut gue, memang debat Cawapres ini akan menghasilkan banyak kejutan. Yang dipandang underdog mungkin akan naik. Begitupun juga yang dipandang akan jadi juara belum tentu bisa optimal. Ya biasalah, namanya juga debat. Tapi di sini gua nggak akan ngomongin prediksi siapa sih yang bakalan tampil paling baik ketika debat kandidat nanti. Di sini gua akan ngomongin soal ekonomi yang juga sebenarnya jadi tema debat Cawapres. Kemarin nih gua baca sebuah berita bahwa Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang kini belum mundur sebagai wali kota Solo itu menyatakan sampai akhir 2023 ini ternyata dia belum menyelesaikan 2 proyek strategisnya, yaitu salah satunya adalah renovasi Taman Balai Kambang yang sebenarnya ini juga bagian dari proyek strategis nasional yang dititipin ke Gibran. Dan ini kayak menunjukkan isu yang waktu itu sempat ada terkait bahwa pemerintahan Gibran ini banyak disupport atau didukung dan diguyur oleh proyek strategis nasional yang semestinya karena duitnya itu pakai APBN, pakai dana nasional, dana pemerintah pusat, harusnya sih nggak ada kesulitan ya untuk menyelesaikan proyek tersebut. Mestinya sih bisa aja gitu cepet untuk diselesaikan. Tapi ternyata proyek yang udah dijalankan lama ini dia nggak selesai gitu loh sampai akhir tahun 2023. Malahan Gibran kita lihat meskipun dia tidak mundur sebagai wali kota Solo, tapi kok kayak ya mengabaikan. Meskipun dia di sini yang mengungkapkan sendiri bahwa proyeknya itu belum kelar. Menurut gua ini tidak bisa kita lihat sebagai sebuah upaya apologis belaka. Meskipun ada maksud mungkin kalau menurut gua Gibran ingin dimaklumilah dengan ada 2 proyek yang belum selesai di 2023. Atau mungkin dia pengen kita memang sengaja membahas hal ini biar nanti dia bisa membuktikan ujuk-ujuk proyek ini kelar. Tapi whatever itu, menurut gua sebenarnya dia sebagai wali kota itu kalau emang nggak mau mundur, maunya cuman cuti aja dan memang itu sebenarnya juga udah diperbolehkan oleh undang-undang, ya seriuslah dikit untuk menyelesaikan proyek ini. Apalagi duitnya pakai duit APBN. Sementara nanti ketika dia jadi beneran nih terpilih menjadi wakil presiden, kan dia akan mengelola APBN. Masa mengelola APBN tergantung mood? Kalau moodnya lagi nggak pengen kerja terus proyeknya mandek, kan nggak bisa begitu. Ini duit rakyat. Duit rakyat itu harus dipertanggungjawabkan. Begitupun juga duit rakyat yang hari ini dititipkan untuk proyek strategis di Solo. Artinya selama dia masih menjabat wali kota Solo ya fokus aja di situ. Jangan sibuk malah ngurusin ambisinya untuk jadi wakil presiden, sibuk kampanye ke sana sini. Kalau dia bisa ngeluangin waktu untuk sampai ke ibu kota negara, terus janjiin bahwa IKN itu akan selesai ketika nanti dia jadi wakil presiden, dia akan melanjutkan IKN. Loh, ini ada masalah, ada PR di wilayahnya yang masih dia pimpin saat ini, itu belum rampung. Harusnya kan dia fokus untuk itu. Dia fokus meyakinkan kepada masyarakatnya bahwa proyek ini itu nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itu ya bisa rampung gitu loh. Bukan malah ngomongin proyek yang lebih besar, yang belum tentu juga kalau kita lihat presidennya hari ini dia akan bisa merampungkan itu. Ngomong-ngomong soal ekonomi di Solo juga, gue juga pernah waktu itu membaca pendapat dari Bima Yudhistira
ekonom dari Selios. Dia ngomong, sebenarnya ekonomi Solo ini ya nggak membanggakan banget. Ada sih peningkatan ekonomi di Solo dan itu digembar-gemborkan oleh Gibran. Kenapa nggak membanggakan? Balik lagi ke poin yang tadi. Ekonomi Solo ini banyak didorong oleh proyek strategis nasional. Artinya pakai dana APBN. Yang di sini kewenangannya adalah di Presiden Jokowi yang merupakan bapaknya. Ya bisa kita katakan Gibran digendong lah sama bapaknya selama memimpin Solo. Tapi kritiknya dari Bima Yudhistira ini, kenapa ekonomi di Solo itu nggak bisa disebut membanggakan? Karena sebenarnya proyek strategis nasional ini itu tidak benar-benar menetes kepada ekonomi masyarakat di Solo. Itu terlihat dari data tahun 2022. Pendapatan regional Solo atau PDRB di Solo itu ternyata untuk ekonomi lokal atau sektor-sektor lokal kayak seperti yang disebut oleh Bima Yudhistira, itu industri kain misalkan, pakaian jadi, yang sebenarnya ini sudah mengakar di Solo dari lama, udah jadi industri rakyat. Ternyata sumbangannya ke ekonomi Solo itu cuma 8%, sangat kecil. Sementara sumbangan dari sektor infrastruktur yang sebenarnya juga tidak berkaitan langsung dengan ekonomi lokal atau industri lokal ini malah naiknya pesat 26%. Dan ini yang membuat proyek-proyek strategis nasional yang ada di Solo ini belum mampu berdampak banyak. Dan gue juga pernah baca sebuah berita bahwa BPS di Jawa Tengah itu membenarkan bahwa di tingkat kota se-Jawa Tengah, kemiskinan di Solo itu paling tinggi di antara 6 kota di Jawa Tengah. Meskipun kalau dibandingin seluruhan nih kabupaten dan kota, itu Solo masih peringkat 11 terendah tingkat kemiskinannya. Tapi ya tetap aja 11 dengan segala banyaknya guyuran proyek strategis nasional. Ini bikin gua kemudian mengingat kembali zaman dulu ketika Jokowi masih memimpin Solo. Jokowi waktu itu tidak digendong siapa-siapa. Jokowi memimpin Solo ya baik dirinya sendiri, oleh kinerjanya sendiri. Nggak ditopang proyek strategis nasional yang jumbo kayak Gibran. Tapi Jokowi mampu menghadirkan ekonomi yang baik di Solo. Pendapatan asli daerah Solo atau ekonomi Solo itu kemudian meningkat di era Jokowi dengan kinerjanya sendiri. Dan kita juga melihat bahwa Jokowi sukses waktu itu memindahkan pedagang kaki lima atau merevitalisasi pedagang kaki lima ini tanpa kekerasan. Kita tahu di era Jokowi pariwisata Solo ini juga meningkat yang kemudian bisa dalam hal ini menggerakkan juga ekonomi masyarakat. Dari sini kan gue bisa menyimpulkan bahkan Gibran anaknya Jokowi sendiri pun itu gak bisa mirip dengan Jokowi. Gak bisa dia dikatakan bahwa Gibran otomatis sama dengan Jokowi. Terutama dalam hal meningkatkan ekonomi. Kinerjanya tidak terbukti dalam hal itu. Ini jelas membantah klaim dari kubu 02 yang selama ini menganggap bahwa pasangan mereka lah yang hanya bisa melanjutkan Jokowi. Karena selain Prabowo ada di kabinet Jokowi, tapi juga ada Gibran yang merupakan anaknya Jokowi. Di sini nggak terbukti kan. Pertama, Prabowo ini kalau kita lihat-lihat kan baru 4 tahun aja lah gabung sama Jokowi. Gerindra ya otomatis baru sekitar sama lah 4 tahunan gabung dengan pemerintahan Jokowi. Sebelumnya ya jadi oposisi. Beda misalkan dengan PDI Perjuangan yang memang sejak awal pemerintahan Jokowi bahkan sebelum jadi presiden, ketika Jokowi masih di Solo lalu gubernur DKI Jakarta dan presiden selama 2 periode ini ya memang berada di belakang Jokowi sebagai partai pengusung utama. Jelas PDI Perjuangan ini lebih mengerti bagaimana pola pembangunan ekonomi Jokowi. Jelas PDI Perjuangan ini lebih memiliki saham atas kesuksesan pemerintahan Jokowi. Punya andil di situ. Kalau kemudian 72% masyarakat itu puas dengan pembangunan era Jokowi, kondisi ekonomi era Jokowi, ya PDI Perjuangan ada andil di situ, bukan Gerindra, apalagi Prabowo. Lalu soal Gibran, seperti yang panjang lebar gue jelasin tadi, kita juga bisa melihat bahwa Gibran meskipun ada garis darah dengan Jokowi, tapi tidak bisa sepenuhnya sama dengan Jokowi. Atau dalam bahasa ekstrim gue, ya Gibran adalah Gibran, Jokowi adalah Jokowi.
mereka tidak bisa disamakan. Bahwa garis darah tidak menjamin samanya pola kepemimpinan. Garis darah tidak menjamin akan mengulangi kesuksesan. Karena ya manusia tetap meskipun dia punya jalinan darah adalah individu yang berbeda, punya pikiran yang berbeda, punya kreativitas yang berbeda. Dan ini nggak bisa dikatrol. Soal kinerja itu adalah soal dari dalam diri. Meskipun diguyur banyak proyek strategis nasional, tapi kalau anggot-anggotan dalam bekerja, ya hasilnya nonsens. Hasilnya tidak ada apapun. Nihil, ya gitu-gitu aja. Itulah kenapa kita penting untuk melihat lebih dalam. Tidak hanya sekadar dari gimmick-gimmick bahwa Prabowo atau Gibran jualan Jokowi lalu otomatis bisa melanjutkan Jokowi. Tidak, Bung. Tapi kita harus melihat siapa sih sebenarnya capres yang memang benar-benar punya etos kerja, punya sumbangan bagi masyarakat dan rakyat, yang memang juga berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat. Well, kalau dari ketiga calon presiden, yang kayak gitu gue lihat ya memang hanya ada pada diri Ganjar dan Mahfud. Kenapa? Terutama Ganjar Pranowo selama di Jawa Tengah, dia terbukti mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di sana. Sekitar 1 juta masyarakat miskin bisa dientaskan. Perekonomian Jawa Tengah pun stabil dan banyak peluang-peluang pekerjaan baru di Jawa Tengah dengan berbagai inovasi yang dilakukan oleh Ganjar. Catatannya, ya itu tanpa ada proyek strategis nasional yang jumbo. Tidak pakai digendong. Ya kalau Mbak Surip dulu bilang tak gendong kemana-mana. Kalau Ganjar mungkin yang lebih pas adalah bekerja kemana-mana. Bekerjanya demi rakyat, bukan demi yang lain. Thank you.